Halo semua, selamat datang di channel Autobeskar. Kita ada unit baru yaitu Wuling Almas RS 2021 ya. Dan ini adalah salah satu mobil mewah tapi murah. Setelah ini kita akan mereview keseluruhan eksterior, kemudian kita akan review yang paling penting yaitu fitur-fitur di dalamnya. Mau tahu kelanjutannya? Ayo kita review. Dengan banyaknya fitur-fitur yang akan kita perkenalkan nanti, mobil ini bisa setara dengan mobil harga-harga 1M. Padahal ini bisa didapatkan dengan harga di bawah 500 jutaan aja. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita cek bagian depan, samping, eksterior dulu dari mobil ini. Yang pertama-tama, sudah tentu kelihatan jelas ya bahwa ini adalah RS, tipe RS, dan ini ada bendera Indonesia. Menjadikan ini adalah target pasarnya orang Indonesia. Kemudian di sini terlihat lampu senja sekaligus lampu sen bagian atas yang sudah LED. Kemudian kita turun ke bawah lagi, ada headlamp bagian tengah yang sudah dilengkapi dengan LED proyektor dan ditambah dengan list merah yang menambah unsur sporty pada mobil ini. Kemudian ada fog lamp, tapi lampunya masih bohlam ya. Di sini ada sensor parkir 2 titik, dan yang tengah ini ada sensor ADAS yang nanti akan kita coba waktu mengendarai. Kemudian di sini kamera 360 yang bisa membantu untuk parkir, dan logonya ini sudah silver ya, silver metalik. Ini ada tambahan body kit, jadi sudah include satu paket dengan mobilnya, body kit dengan unsur-unsur yang sangat memanjakan mata. Kita review bagian samping dari mobil ini ya. Pertama kita lihat bagian roda depan dulu. Kita rodanya sudah dapat dari sana, GT Radial Savero dengan profil ban 215 60 ring 17. Kemudian sudah dilengkapi dengan rem cakram. Di sini sudah ada kamera 360 di bagian bawah spion. Kemudian ini dilengkapi dengan smart key, jadi bisa masuk tanpa menggunakan kunci. Kemudian di sini sudah dilengkapi dengan talang air dan juga reel di atas. Dan ini sudah dilengkapi dengan tutun asli. Kemudian pengisian bahan bakar sebelah kanan, dan roda belakang dengan tipe yang sama sudah pakai rem cakram juga. Sekarang kita review bagian belakang mobil ini. Pertama-tama sudah ada shark fin sebagai antena, kemudian ditambah dengan spoiler, dan ada stop lamp juga. Dan ini sudah dapat kipas belakang juga, dan kemudian tentu saja logo dari Wuling, dan ada stop lamp lagi. Dan kemudian ini lampu sennya sudah dilengkapi dengan running, jadi pas nanti belok biar ada unsur bergeraknya. Kemudian sudah jelas ada tulisan Almas, dan di bawahnya turbo. Dan kemudian di sini ada kamera 360 untuk membantu parkir belakang. Kemudian di sini sudah ada 4 titik sensor parkir. Kemudian di sini ada tambahan dari body kit, dan di bawah sini ada ban cadangan. Sudah cukup bagian eksteriornya. Sekarang masuk bagian yang paling saya suka, yaitu penjelasan tentang interior. Sekarang kita buka door trimnya. Di sini sudah ada speaker Infinity. Kemudian ini ada fitur lock untuk jendela, jadi biar ada anak kecil yang bermain-main dengan locknya bisa dikunci dengan ini. Dan ini keempatnya sudah auto semua ya. Kemudian di sini ada tempat untuk penyimpanan, dan kemudian di sini ada speaker utama yang sama yaitu Infinity. Dan di sini di bagian kanan driver ada ventilasi udara, kemudian ada saluran pendingin, dan ini bisa diatur naik turunnya juga. Dan ini ada track buat kaca spion ya. Dan selanjutnya ini bisa mengatur naik turun atau kiri kanan dari spion. Dan untuk mengatur spion yang kanan adalah yang right, dan satunya yang left, yang sebelah kiri. Kemudian di sini ada untuk mengatur bagian pencahayaan ketika malam, yaitu mulai dari 0 sampai 3. Dan kemudian di sini ada pengaturan dari cahaya MID. Dan sebelahnya lagi ada fitur line keeping assist. Kemudian untuk membuka fitur pengisian bahan bakar, dan ini untuk membuka bagian kap mobil depan. Sekarang kita masuk di bagian drivernya. Pertama-tama kita lihat di bagian atas ini sudah soft touch ya.
Dan kemudian di sini kita lihat ada pengaturan kecepatan, kemudian ada MID, kemudian ada pengaturan RPM-nya. Untuk start stopnya di sini di bagian kiri, kemudian setirnya juga ini sudah soft juga ini untuk pegangannya. Kemudian di sini ada fitur-fitur. Oke, kita lanjut bagian head unit di bagian tengah sini ya, bagian yang paling saya suka yaitu bagian head unit yang sudah mendukung multimedia Android. Dan di sini sudah ada AC-nya juga, AC bagian kiri kanan. Kemudian ini ada traction control, dan di sini ada hazard, dan di sini ada tombol pendingin, dan untuk home, dan untuk power on off-nya di bagian head unitnya, dan untuk tentu saja bagian volume. Sekarang kita turun di bagian bawah head unit, yaitu ada port USB. Kemudian di sini ada fitur wireless charging. Kemudian di sini menggunakan transmisi matic dengan menggunakan CVT. Tombol eco untuk menghemat bahan bakar. Kemudian sudah pasti fitur parkir, kemudian fitur mundur, fitur netral, kemudian fitur drive mode biasa. Tapi di sini untuk menggunakan fitur CVT-nya bisa dengan cara ditekan kemudian di bagian kanan, nanti bisa diatur naik dan turunnya gigi. Kemudian di sini ada fitur sport mode, jadi untuk ketika menggunakan akselerasi lebih garang lagi daripada biasanya. Kemudian kita turun ke bawah lagi, ada fitur parkir elektrik, dan sini ada fitur auto brake, sudah ada parkir sensornya. Jadi untuk tombol ini ketika kita risih pas waktu mundur, risih dengan suara bunyi parkir, kita tinggal tekan tombol ini aja. Dan di sini ada penyimpanan lagi, sudah soft touch juga. Konsol boxnya sudah dalam banget ya. Oke, kita lanjut ke bagian yang di sisi penumpang. Di bagian kiri penumpang, di sini sudah ada speaker Infinity, tentu saja sama. Kemudian ada lubang AC. Di sini sudah ada airbag-nya. Di sini juga ada pengaturan AC juga, naik turunnya. Kemudian di sini sudah ada penyimpanan dengan fitur soft opening. Dalamnya ada first aid kit-nya. Kemudian di sini ada pengaturan kaca dan ada cup holder di bagian pintu sebelah kiri. Sekarang kita lihat di bagian atas, di sini ada handle untuk tangan, dan di sini dua-duanya sama, dilengkapi dengan kaca dan lampu. Di sini ada fitur anti silau untuk driver. Di sini ada tempat untuk kacamata. Sekarang kita masuk bagian tengah dari mobil ini. Pertama-tama di sini sudah tentu ada speaker utama, kemudian fitur jendela, dan ada cup holder di bagian kanan. Dan di sini sudah soft touch juga, jadi untuk menambah kenyamanan penumpang belakang. Dan di sini kursinya standar ya, untuk ukurannya standar. Kemudian di sini legroomnya masih lega. Untuk tinggi saya 170 masih lega. Dan di sini kita lihat ada storage lagi. Kemudian di sini ada kisi AC untuk bagian penumpang di sebelah sini. Kemudian di bawah sini ada port USB, dan ini sudah dilengkapi dengan karpet mie langsung dari pabriknya. Kursinya juga nyaman, ini bisa dinaik turunkan. Untuk 3 orang bisa, untuk 2 orang ini ada fitur rahasia, yaitu ada cup holder dan untuk meja dan untuk sandaran tangan. Sekarang kita lanjut bagian belakang. Sekarang kita di bagian row ketiga dari mobil ini, yaitu pertama di sini ada lampu baca di kedua sisi untuk bagian penumpang tengah. Kemudian di sini ada AC, kemudian di sini ada port USB. Di sini juga dilengkapi dengan penahan dan sabuk pengaman. Sabuk pengaman di sini di bagian belakang lengkap ya, di bagian kiri kanan juga. Dan di sebelah kiri penumpang di sini ada kisi AC, yaitu mengatur AC di bagian belakang. Jadi AC bagian depan, tengah sama belakang mempunyai aturan angin yang berbeda. Di sini juga ada cup holder. Dan dengan tinggi saya 160, di sini masih agak lega ya, dan tingginya juga ini juga bisa dimajukan kok. Tapi kekurangannya ini agak sedikit menekuk karena di sini pendek.
Sekarang kita lanjut di bagian bagasi. Di sini kita lihat sudah dilengkapi dengan karpet mini lagi, dan sini kita bisa tekuk kursi belakang hingga luas. Di sini juga dilengkapi dengan fitur safety-nya, yaitu di sini ada dongkrak, kemudian ada toolkit yang melengkapi ketika Anda sedang mogok ataupun kesusahan di tengah jalan. Di sini ada lampu otomatis, dan ini luas ya, jadi buat barang koper mungkin bisa isi banyak lah. Sekarang kita ke bagian mesin depan. Oh, ini berat sekali ya. Tentu saja ini bahannya beda dari mobil-mobil yang lain. Dan ini mesinnya adalah berkapasitas 1500 cc, dilengkapi dengan teknologi turbo. Kita lihat di bagian sekeliling-kelilingnya ini, bagian bawahnya ini sangat rapi dan juga dilengkapi dengan peredam. Sekarang sudah selesai bagian mesinnya. Berat sekali ya, ini kuat sekali ini bahannya. Sekarang kita lanjut saja ke bagian test drive. Kita coba langsung di jalanan. Sekarang kita coba fitur yang paling saya suka di Wuling Almas ini, yaitu fitur sunroof. Kita coba tekan bagian pertama. Sekali tekan ini untuk membuka setengah saja. Jika kita tekan lagi, membuka full sampai belakang. Sekarang kita coba buka bagian kaca luarnya. Kita tekan lagi, membuka kaca bagian luar. Setelah terbuka, ini enak jika ada keluarga atau anak-anak ingin melihat pemandangan seperti mobil-mobil mewah. Sekarang kita coba tutup sekali saja untuk menutup bagian kaca bagian luar. Sekarang kita tutup lagi dengan sekali sentuh bagian dalam, sudah menutup. Nah, sekarang sudah tertutup sempurna. Sekarang kita coba langsung test drive. Jadi ini sangat nyaman ya untuk penggunaan di dalam kota, dan nggak terlalu capek banget untuk postur saya, dan kursinya sudah dilengkapi dengan kulit yang halus, jadi enak gitu. Nyaman kalau buat berangkat kerja ataupun ngantar anak, juga ngantar anak sekolah. Pembawaannya juga, meskipun mobilnya gede, pembawaannya seperti kayak apa ya, kayak mobil sedan gitu, jadi halus gitu. Dan tarikan gasnya pun nggak kasar, jadi halus juga. Pokoknya di sini semuanya serba halus lah. Mulai dari gerakannya buat santai gini kan. Sini ada untuk gagangnya juga. Ketika kita mode sport gitu, nanti kalau kita coba di tol ya, mode sportnya nanti seberapa garang mobil ini kita coba. Mari kita manfaatkan fitur canggih yang ada di mobil ini. Halo Wuling. Halo. Saya kedinginan. Oke, menaikkan suhu 2 derajat. Jadi enak, seperti punya Jarvis sendiri. Halo Wuling. Halo. Saya kepanasan. Oke, menurunkan suhu 2 derajat. Jadi secara otomatis ketika kita kepanasan, itu nanti otomatis si voice command ini bisa menurunkan suhu, ataupun kalau kita kepanasan bisa sebaliknya. Jadi aman lah daripada kita tekan-tekan tombol di menunya sini. Jadi gini ya, mending langsung pakai fitur yang sudah tersedia di dalam mobil di bawah 500 juta ini. Sekarang kita coba fitur unggulan yang lain, yaitu halo Wuling. Halo. Buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Gimana? Keren bukan? Ini bisa dilakukan sambil jalan. Ini panas sekali ya, sampai ulap. Halo Wuling.
Halo, Tutup sunroof. maaf, bisa diulang? Tutup sunroof. Saya tidak mengerti. Bisa diulang lagi? Tutup sunroof. Saya bingung. Silakan dicoba lagi. Halo Wuling. Halo. Tutup sunroof. Oke, menutup sunroof. Keren bukan? Dengan mobil harga di bawah 500 juta ini sudah dapat fitur secanggih ini, seperti punya Iron Man sendiri. Halo Wuling. Halo. Nyalakan radio. Maaf, bisa diulang? Nyalakan radio. Saya tidak mengerti. Bisa diulang lagi? Oh, mungkin ini gara-gara suaranya cewek. Jadi kita harus halus lah. Halo Wuling. Saya bingung. Oh, Silakan dicoba lagi. Halo Wuling. Halo. Nyalakan radio. Oke, Nah, menyalakan pakai radio. suara halus itu nanti dia bisa menuruti apa kemauan kita. Jadi diingat ya, harus halus, jangan bentak-bentak. Soalnya dia nggak mau dibentak. Di sini penggunaan bensin ya di jalanan kota. Ini dilihat di MID-nya ini tertera 6,9 km per liter. Ini untuk jalan kota. Tapi katanya sih kalau untuk di jalan tol bisa tembus sampai 12 km per liter. Sekarang kita coba fitur adaptive cruise control, yaitu fitur yang bisa mengikuti kecepatan mobil di depan kita. Kita coba ya. Dengan cara tekan tombol ini yang ada logonya dua mobil itu. Kita tekan yang lama. Kemudian kita lihat ACC aktif dan kita lihat seberapa amankah kita mencoba adaptive cruise control ini. Kecepatan meskipun lepas kendali ini bisa jalan. Ketika mobil depan berhenti, ini otomatis berhenti. Saya tidak memegang kendali dan kaki saya juga tidak mau menaruh di tombol pedal gas. Jika ada ini berarti keluar dari sistem LKA, yaitu mobilnya sudah terlalu jauh, jadi ini otomatis memotong jaraknya, jadi otomatis lepas sendirilah gitu. Soalnya di depan kan ada orang gerobak gitu kan. Tolong buka aplikasi navigasi terlebih dahulu. Wah, itu apa itu, saya nggak tahu itu. Kok tiba-tiba dia bilang sendiri kayak gitu. Oke, kita mungkin coba lagi. Fiturnya sangat enak sih ketika kita lagi capek, terus apalagi ini khusus saya rekomendasikan ini dicoba di tol aja ya, soalnya kan kok jalannya panjang. Kalau di sini kan banyak gangguan seperti ada banyaknya kendaraan kecil seperti sepeda motor, nanti takutnya kepotong sama sensornya, nanti kepotong sama sepeda motor itu tadi. Dan sensor tadi itu, sensor adaptive cruise control itu dikendalikan oleh ADAS. ADAS itu yang berada di kotak di tengah di bagian atasnya body kit bumper depan. Dan sekarang kita coba lagi, kita aktifkan lagi dan kita akan mengikuti mobil truk di bagian depan itu ya. Tapi ini aman ya, dia akhirnya bisa berbelok sendiri dan bisa mengikuti. Dan di sini ada juga buat menambahkan jarak antar mobil yang kita ikuti dengan menggunakan adaptive cruise control ini. Jika kita tekan 2 ini berarti jaraknya semakin dekat. Kita coba ya. Ada informasinya, yaitu kesenjangan waktu 1, atau mungkin kita bisa menambahkan kesenjangan waktu 2. Jika kita pencet ini, jaraknya akan semakin menjauh. Terlihat dari 3 bar garis ini kan semakin tambah jauh jaraknya, semakin jauh. Kalau kita tekan yang sebelahnya, yang 2 ini, berarti kesenjangan waktunya akan menambah 1, 2, 3 begitu. Enak sih kalau biar nyantai atau mau makan siang, jadi bisa sambil makan sambil mengikuti mobil yang ada di depan kita. Oke, enak.
Ya, kita sudah jalan-jalan menggunakan Wuling Almas RS Pro 2021 ini. Kesimpulannya, mobil ini sangat nyaman dan nyaman untuk di kelasnya ketika kita berkendara keseharian, apalagi ditambah dengan fitur canggih dan mewah seperti yang saya gunakan ini, yaitu fitur sunroof. Buat kalian yang ingin cari-cari mobil bekas ataupun ingin tahu lebih jelas tentang mobil Wuling Almas RS Pro ini, silahkan klik link di bawah ini. Dan jika kalian ingin cari-cari mobil ataupun request mobil bekas yang lain, silahkan komen di bawah ini. Akhir kata, terima kasih, dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe video ini agar kita tetap semangat dalam review mobil-mobil yang lain. Oke, terima kasih, sampai jumpa.